오빠, 오빠 나랑 무슨 게임 할 거예요? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sekaraurelia. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Saya dari UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya hadir lagi. Saya akan menjelaskan hari ini. Saya akan menjelaskan tentang pengaturan suhu tubuh, ada dua, dari kaidah fisik dan dari kaidah metabolisme, dan menjelaskan suhu tubuh normal berdasarkan usia dan berdasarkan bagian tubuh manusia. Dan juga ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh manusia. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari pengaturan suhu tubuh, kaidah fisik. Pengaturan dari kaidah fisik ini dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturannya lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antaranya yang kemungkinan terjadi yaitu 1. Suhu badan tinggi melebihi normal. 2. Suhu badan rendah melebihi normal. Suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah 1. Vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau di lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan untuk keluar. 2. Bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. 3. Lebih banyak darah yang ada pada kulit. Kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. 4. Ada berpeluh atau air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat, mempunyai panas pendam tertentu yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Apabila suhu kita rendah, termoreseptor akan menaikkan pada suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat yang mengatur suhu udara. Sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan dirangsang oleh hipotalamus dengan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu rendah ialah 1. Vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit
yang menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. 2. Ada bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. 3. Ada kurang darah pada kulit. Kulit kurang kemerahan atau yang disebut dengan pucat, yaitu kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas yang keluar ke lingkungan. 4. Ada kurangnya keringat. Saat kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar penuh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Selanjutnya, ada pengaturan suhu dengan kaidah metabolisme. Kenapa kok dikenal dengan pengaturan kaidah metabolisme? Karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot, melibatkan peranan 1. Otot rangka, 2. Kelenjar adrenal, 3. Kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan mengakibatkan seseorang tersebut menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mengsekresikan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara metabolisme tubuh. Biasanya dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal. Dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan 1. Meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan. 2. Meningkatkan tekanan darah. 3. Meningkatkan metabolisme tubuh. 4. Meningkatkan kadar gula dan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Fungsi hormon insulin ialah merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan ke dalam hati. 2. Merangsang oksidasi glukosa untuk bertujuan respirasi dalam sel. Fungsi hormon glukagon ialah merangsang pengubahan glikogen ke glukosa ke dalam darah. Yang mempengaruhi suhu tubuh ialah 1. Kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal ini berbeda-beda ya. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi oleh tubuh berbeda-beda pula. 2. Ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan pada saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis akan mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. 3. Ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau yang disebut growth hormone
dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas dalam tubuh akan menjadi lebih besar. 4. Ada hormon tiroid. Fungsi dari tiroksin ini meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh kita, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. 5. Ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% dari kecepatan normal. Pada perempuan, suhu tubuhnya lebih bervariasi daripada laki-laki. Karena hormon pada masa progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 derajat sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. 6. Ada demam atau peradangan. Proses peradangan atau yang disebut dengan demam menyebabkan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. 7. Ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme kira-kira 20-30%. Hal ini terjadi di dalam sel. Tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. 8. Ada aktivitas. Aktivitas sendiri merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesek antara komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Suhu tubuh meningkat hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. 9. Ada gangguan pada organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi. Suhu tubuh mengalami gangguan. 10. Ada lingkungan. Suhu tubuh ini akan mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Selanjutnya, suhu tubuh manusia berdasarkan usia. Yang perlu Anda ingat, suhu tubuh pada orang dewasa dan anak-anak memang sangat bervariasi, mulai dari berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kesehatan. Alat pengukur suhu tubuh biasanya bisa memberi hasilan berbeda-beda, tergantung sih dari jenis alat pengukuran dan pada bagian tubuh mana yang akan diambil untuk mengetahui suhunya. Suhu tubuh pada orang dewasa normalnya berkisar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Itu yang normal. Suhu tubuh 30 derajat Celcius biasanya dikategorikan dengan demam ya. 39,5 biasanya dikategorikan dengan demam yang tinggi. Sampai dengan 41 derajat Celcius itu dikategorikan dengan demam yang sangat tinggi. Dan pada suhu normal anak-anak biasanya berkisaran umur 3-10 tahun itu suhunya berkisar sampai 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Biasanya anak-anak ini mempunyai
cenderung dengan suhu tubuh pada orang dewasa. Suhu tubuh pada bayi terkadang memiliki rentang tubuh yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Jika bayi mengalami demam, diambil melalui pengukuran suhu, diambil melalui rektal, mungkin suhu tubuh pada bayi akan naik sedikit ketika bayi mengalami pertumbuhan gigi. Sedangkan suhu rata-rata pada bayi baru lahir adalah 37,5 derajat Celcius. Tubuh bayi ini cenderung aktif ya secara metabolik, sehingga menghasilkan panas. Bayi-bayi tersebut tak banyak kok mengeluarkan keringat ketika hangat, yang berarti tubuh mereka mempertahankan panas. Jadi bayi ini lebih sulit untuk menurunkan panasnya saat demam. Selanjutnya, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh pada manusia. 1. Pada oral, yaitu melalui mulut. Dalam keadaan normal, mengukur suhu tubuh melalui mulut biasanya berkisar 36,8 derajat Celcius. Biasanya pada mulut menggunakan pengukuran dengan termometer oral. Caranya, termometer oral biasanya dimasukkan melalui mulut, namun pembersihan dan penggunaannya harus yang baik. Ada beberapa sih termometer oral menyiapkan atau menyediakan penutup plastik yang sekali pakai. Jika tidak, sebelum pakai termometer terlebih dahulu dicuci dengan air lalu keringkan. Caranya, letakkan ujung termometer di bawah lidah dan tutup mulut hingga termometer tersebut akan mengeluarkan bunyi dan menandakan suhu tubuh telah tercatat. Lalu, bernapaslah melalui hidung karena mulut harus tertutup. Ada yang bagian ketiak. Pengukuran pada bagian ketiak tak seakurat yang melalui oral. Pemakaiannya, pastikan ketiak dalam keadaan kering. Tepatkan ujung termometer ke tengah ketiak dan kemudian pastikan lengan tersebut mendekati tubuh sehingga panas tubuh terperangkap. Tunggu setidaknya termometer tersebut menandakan hingga termometer berbunyi dan menampilkan hasilnya. Dan ada yang melalui anus. Biasanya ini lebih cocok dengan mengukur suhu tubuh pada bayi dan anak-anak. Termometer ini dikenal dengan pengukuran suhu tubuh yang lebih akurat. Sebelum pemakaian, pastikan dibersihkan terlebih dahulu dengan air dan sabun ya. Dan lapisi pelumas berbasis air. Masukkan ujung termometer ke dalam anus hingga berbunyi dan menampilkan suhu tubuh. Jika pada bayi, biarkan posisi bayi tengkurap untuk memudahkan pengukuran. Bagian tubuh lain, yaitu pada timpani atau telinga, untuk mengukur suhu tubuh pada telinga biasanya menggunakan termometer
khusus ya untuk timpani ataupun telinga. Termometer ini memanfaatkan sinar infrared untuk mengukur suhu di dalam liang telinga, lebih tepatnya di gendang telinga. Untuk penggunaannya, Anda hanya perlu mengarahkan sensor infrared tepat pada telinga, di lubang telinganya, dan pastikan telinga tersebut terlebih dahulu dibersihkan. Jangan ada kotoran yang menghalangi. Hasil pengukuran suhu jika terhalangi oleh kotoran akan menjadi tidak akurat. Selanjutnya ada bagian yang melalui dahi. Pengukurannya bisa menggunakan termometer arteri temporal atau pada dahi. Termometer ini menggunakan infrared juga, dan termometer ini dapat merekam suhu seseorang dengan cepat dan mudah. Termometer ini sesuai dengan bayi dan anak-anak yang balita itu. Penelitian baru menunjukkan termometer ini dapat memberikan pembacaan yang kuat dan akurat untuk bayi dan anak-anak. Selanjutnya ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu pada tubuh. 1. Ada demam. Demam ini bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mengeluarkan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh tidak menjadi normal. Peningkatan ringan suhu tubuhnya 39 derajat Celcius. Demam ini juga merupakan bentuk pertarungan antara infeksi dengan virus yang menstimulasi interferon. Metabolisme tubuh meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. 2. Ada hipertermia, yaitu peningkatan suhu tubuh. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. 3. Ada hipotermia. Melalui pengukuran suhu, hipotermia ada beberapa suhu yang berbeda-beda. 1. Suhu ringannya 33 derajat sampai 36 derajat Celcius. Untuk yang sedang 30 derajat sampai 33 derajat Celcius. Untuk yang berat 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan yang sangat berat kurang dari 30 derajat Celcius. Ketika suhu turun di bawah 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia akan bergemetar yang tidak terkontrol hingga hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu untuk menilai. Jika suhu turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernafasan, dan tekanan darah akan menurun. Jika hipotermia terus berlangsung, disritmia jantung akan berlangsung juga, sampai kehilangan kesadaran dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. Dan ada juga yang kelelahan akibat panas, akibatnya kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang
cuacanya yang panas biasanya. Selanjutnya ada heat stroke. Heat stroke ini dengan lingkungan suhu yang tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Yang penderita heat stroke akan tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit yang sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke ini suhunya berkisar 40,5 derajat. Besar banget ya. Mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Dengan demikian, penyakit apapun ya bisa dicegah. Resiko penyakitnya tak akan terlalu parah dan juga proses penyembuhannya relatif cepat karena orang yang senantiasa menjaga kebugarannya dan kesehatan tubuhnya memiliki daya imun yang lebih kuat. Rajin memeriksakan tubuh kita dan kondisi tubuh kita ke dokter secara rutin, mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan mencukupi kebutuhan tidur Anda. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.